19035. Kami dari kelompok 2 dengan rekan saya ada Safitri Dwi Puspitasari dengan NIM 19015 dan Yonanda Zara Ardita dengan NIM 19029. Kami di sini akan mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kami dengan judul analisa formalin pada ikan asin dengan metode spektrofotometri. Formalin adalah nama dagang larutan formaldehida dengan air, kadarnya adalah 36-40%, tidak berwarna dan baunya sangat menusuk, dan biasanya ditambah dengan metanol hingga 15% sebagai stabilisator. Di pasaran, formalin dapat diperoleh dalam bentuk sudah diencerkan, yaitu dengan kadar formaldehida 30, 20, dan 10%. Di samping dalam bentuk cairan, formalin dapat diperoleh dalam bentuk tablet yang masing-masing mempunyai berat sebanyak 5 gram. Formalin adalah salah satu zat yang dilarang berada di dalam makanan. Pemakaian formalin pada makanan mengakibatkan keracunan, yaitu timbulnya rasa sakit perut yang akut disertai dengan muntah-muntah, kerusakan hati, jantung, dan timbul depresi, susunan syaraf pusat, atau kegagalan peredaran darah. Meskipun telah banyak peraturan yang melarang penggunaan formalin dalam makanan, namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai makanan yang mengandung formalin termasuk pada ikan asin. Jadi alasan para produsen menggunakan formalin sebagai pengawet, meskipun mereka tahu bahwa sangat berbahaya menggunakan bahan ini adalah karena dagangannya akan lebih lama, lalu menghemat biaya produksi, penggunaannya yang praktis dan murah dibandingkan dengan menggunakan pengawet jenis lainnya, serta mendatangkan keuntungan yang lebih banyak dan lebih besar dibandingkan jika produsen menggunakan pengawet lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168 Menkes Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Kesehatan Nomor 722 Menkes Tahun 1988 terkait dengan bahan tambahan makanan, formalin merupakan salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan dalam makanan sehingga serendah atau sedikit sekecil apapun konsentrasi formalin dalam bahan makanan itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Formalin sangat berbahaya jika terhirup mengenai kulit atau tertelan. Akibat yang ditimbulkan berupa luka bakar pada kulit, iritasi pada saluran pernafasan, hingga reaksi alergi dan bahaya kanker pada manusia. Apabila formalin ini tertelan sebanyak 30 ml atau sebanyak 2 sendok makan, akan menyebabkan kematian. Jika tertelan, maka mulut, perut, tenggorokan akan terasa seperti terbakar, sakit menelan, muntah, mual, hingga diare. Tidak jarang juga menyebabkan pendarahan. Dapat mengakibatkan kerusakan pada hati, jantung, otak, limfa, dan sistem syaraf pusat dan ginjal. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar spektrofotometer yang merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator, prisma atau kisi difraksi dengan defektor fototube. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang, sedangkan pengukuran menggunakan spektrofotometer ini, metode yang digunakan yang sering adalah spektrofotometri. Selanjutnya yaitu untuk pembuatan reagen. Yang pertama yaitu pembuatan larutan preaksi NaSH 150 gram amonium asetat dilarutkan dalam 700 ml air, ditambahkan 3 ml asam asetat glasial dan 2 ml etil aseton, ditambahkan aquades hingga volume tepat 1000 ml. Nah, untuk yang kedua yaitu pembuatan larutan induk formaldehid 1000 ppm. Pipet 1 ml larutan formalin 37% dimasukkan dalam labu ukur 100 ml, cukupkan dengan aquades hingga tanda batas, didapatkan konsentrasi 3700 ppm. Pipet 27 ml larutan induk 3700 ppm, masukkan dalam labu ukur 100 ml, cukupkan dengan aquades hingga tanda batas, didapatkan konsentrasi 1000 ppm. Pipet 10 ml larutan induk 1000 ppm, masukkan dalam labu ukur 100 ml, cukupkan dengan aquades
hingga tanda batas didapatkan larutan induk konsentrasi 100 ppm. Di dalam sampel yaitu dengan hasil ekstraksi sampel pipet 1 ml dan dimasukkan dalam labu ukur 10 ml, cukupkan dengan Aquades hingga tanda batas. Pipet 5 ml sampel hasil pengenceran, tambahkan 5 ml reaksi NaSH, dipanaskan selama 30 menit, didinginkan, ukur serapan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 410,5 nm. Cara kerja untuk penelitian ini yaitu dengan pengambilan sampel. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan asin kembung yang diambil dari beberapa pasar kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Pasar LB, sampel A, Pasar UK, sampel B, dan Pasar RY, sampel C. Selanjutnya yaitu ekstraksi sampel. Masing-masing sampel ikan asin kembung ditimbang sebanyak kurang lebih 10 gram, dipotong-potong kecil, kemudian dihaluskan dengan blender, kemudian disentrifus selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm, ambil supernetan yang terdapat di lapisan atas. Kemudian yaitu pembuatan reagen. Yang pertama yaitu pembuatan larutan reaksi NaSH 150 gram amonium asetat dilarutkan dengan 700 ml air, ditambahkan 3 ml asam asetat glasial dan 2 ml etil aseton, ditambahkan Aquades sehingga volume tepat 1000 ml. Yang kedua yaitu pembuatan larutan induk formaldehid 100 ppm, pipet 1 ml larutan formalin 37%, masukkan dalam labu ukur 100 ml, cukupkan dengan Aquades hingga tanda batas didapat konsentrasi 3700 ppm. Kemudian pipet 27 ml larutan induk 3700 ppm, masukkan dalam labu ukur 100 ml, cukupkan dengan Aquades hingga tanda batas didapat konsentrasi 1000 ppm. Pengukuran formaldehid total dari ekstraksi formaldehid ikan asin kambung, perhitungan kadar formaldehid, rumus KSF, C kali FP kali V per W dikali 100%, keterangannya KSF sama dengan konsentrasi formaldehid total ekstrak sampel, C konsentrasi formaldehid dalam larutan sampel, FP faktor pengenceran ekstrak sampel, V volume total sampel, dan W berat total sampel. Ikan asin kembung dipilih sebagai sampel penelitian ini karena ikan asin kembung merupakan makanan harian yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena rasanya yang enak dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Penelitian didahului dengan melakukan analisis kualitatif pada formalin, yaitu dengan menggunakan larutan Vehling KMNO4 dan NaSH. Hasil yang diperoleh ketika formalin direaksisikan menggunakan Vehling terbentuknya endapan merah bata pada larutan uji. Apabila direaksikan dengan KMNO4, akan mengalami proses reduksi dan terbentuknya larutan berwarna ungu menjadi ion mangan yang tidak berwarna. Selanjutnya, jika direaksasikan dengan reagen NaSH, maka akan membentuk senyawa kompleks 3,5-diasetil, 2,6 dimetil, 1,4 dihidropridin yang berwarna kuning, di mana reagen NaSH mengandung campuran amonium asetat, asam asetat glasial, dan asetil aseton. Proses penentuan panjang gelombang maksimum atau serapan maksimum dari larutan formalin yang dilarutkan dengan air dan reaksi NaSH menggunakan alat spektrofometer pada rentan panjang gelombang 400-800 nm. Setelah dilakukan pengukuran, formalin yang dilarutkan dengan air ditambah dan diperoleh berada di daerah serapan optimum formalin. Formalin dengan penambahan pereaksi NaSH disertai pemanasan 30 menit akan menghasilkan warna kuning yang menetap sehingga dapat diukur serapannya dengan menggunakan spektrofometer. Sinar tampak pada panjang gelombang 400-800 nm. Sampel akan berubah warna kuning jika menunjukkan hasil positif. Dari pengukuran kurva juga didapatkan simpangan baku sebesar 0,010. Hasil percobaan didapat nilai LOD sebesar 2,967 dan dari data hasil percobaan diperoleh nilai LOQ sebesar 9,81 ml. Kadar formalin total yang diperoleh dalam 10 gram masing-masing sampel yang diperiksa menghasilkan data absorbansi hanya terdapat pada sampel pasar UK dan pasar RY, sedangkan pada sampel pasar LB tidak terdeteksi. Tetapi jika tidak menutup kemungkinan, sampel pasar LB juga mengandung formalin namun dengan konsentrasi yang sangat kecil sehingga di bawah LOD. Kadar formalin dihitung menggunakan persamaan linier yang dapat dari kurva kalibri yaitu Y 0,1688 ditambah 0,01034X. Untuk kadar
formaldehid pada sampel pasar UK dan pasar YT yaitu 0,359% dan 0,185%. Jika kandungan formalin dalam tubuh tinggi, formalin akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel, sehingga menekan fungsi sel yang menyebabkan kematian sel yang menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Formalin merupakan salah satu bahan pengawet yang berbahaya jika digunakan untuk bahan pangan. Meskipun telah banyak peraturan yang melarang penggunaan formalin dalam makanan, namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai makanan yang mengandung formalin termasuk pada ikan asin. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada ikan asin, kembung sampel pasar UK dan pasar RY yang dinyatakan positif mengandung formalin. Kadar formalin yang diperoleh pada sampel pasar UK dan pasar RY yaitu 0,359%.